yang menyembah tembok dalam keadaan tidak sadar, orang yang menyembah tembok dalam keadaan tidak sadar, tidak ada bedanya dengan orang yang sholat, ya, dengan orang yang sholat dalam keadaan tidak sadar. Ya, jadi orang yang menyembah tembok dalam keadaan tidak sadar itu tidak ada bedanya dengan orang yang sholat tapi dia tidak sadar. Tidak ada bedanya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah sanatakallam 'anis shalah, dan sekarang kita akan membahas tentang salat. Bismillah, kita mulai. Dasar pemikiran dari Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dasar pemikiran dari Al-Quran, wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan, bis-sabri, dengan kesabaran, was-salati, dan sholat. Jadi sholat ini adalah upaya untuk atau wasilah media untuk memohon pertolongan kepada Allah. Saya ingin lari tentang dari masalah ini dulu, tentang pertolongan itu begini. Seringkali kan kita dinyatakan begini. Syekh Al-Buti mengatakan ketika di dalam membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga ustaz-ustaz kita mengatakan kalau kita mau ditolong oleh Allah maka penuhi dulu apa? Ibadahnya, kewajiban kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in. Itu yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita. Tapi dari Syekh Al-Buti rahimahullah taala, saya mendapatkan satu pencerahan yang cukup menarik. Kata Syekh Al-Buti, ketika kita di dalam suratul Fatihah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami beribadah. Tetapi kami dalam beribadah ini kepada Engkau tidak mungkin sampai kepada tujuan yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri kecuali Engkau yang menolongnya. Maka oleh sebab itu, wa iyyaka nasta'in. Jadi mohon pertolongan itu dimaksudkan bukan meminta apa? Bukan meminta hak karena sudah beribadah. Kalau menurut saya bukan begitu. Tetapi kita karena menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang harus mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi pengabdian kita tidak akan sempurna. Pengabdian kita, bahkan kita akan bahas sholat tapi tidak beribadah. Nah, lalu apa? Maka kita mohon pertolongan kepada Allah agar dengan pertolongan Allah itu sholat kita menjadi benar. Gitu. Ya, baik. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha, karena sesungguhnya ha berarti kembali kepada as-salat. Kalau wa innahu berarti hu kembali kepada sabar. Tapi karena ini ha, ya ini kata gantinya muannas, berarti kembalinya kepada salat. Wa innaha, karena sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh begitu besar, maksudnya begitu berat, kata para ulama. Illa, kecuali sholat itu akan dirasakan tidak berat, alal khashi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu ada dua. Selalu saya akan melihat dari dua sisi, ya. Pertama, khusyuk itu adalah rokiz. Rokiz itu, yarkizu itu fokus, konsentrasi. Itu dari sisi hisiahnya. Hisiah itu dari sesuatu yang bisa kita raba, kita nilai. Tapi dari sisi lain, khasyi'un atau khasyi'in ini dijelaskan oleh Quran. Siapa orang-orang yang khusyuk, yang tadi diterjemahkan sementara orang-orang yang fokus dalam sholatnya, yang konsentrasi dalam sholatnya, menurut Quran adalah alladzina yadhunnuna, yaitu mereka orang-orang yang berkeyakinan.
Dzanna yadhunnu itu asalnya berprasangka. Tapi karena ini hubungannya tentang hal-hal yang gaib dengan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yadhunnu bermakna berkeyakinan. Ya. Alladzina yadhunnuna, mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan annahum, bahwasanya mereka orang yang khusyuk ini mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan bahwasanya mereka orang-orang yang khusyuk ini ilaihi, kepadanya, berarti kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka, rajiun, akan kembali. Maka orang yang menyadari dalam salatnya itu menyadari bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, akan dimintai pertanggungjawab selama hidupnya, akan diminta laporan amal ini dipakai apa nih, kekuatan ini, potensi ini itu apa? Kalau diberi rezeki dipakai untuk apa? Laporannya kan begitu kurang lebih, ya. Nah, jabatan Anda dipakai untuk apa? Untuk menolong orang atau untuk menginjak orang dan seterusnya. Semuanya itu. Yaitu. Nah, orang yang khusyuk itu sadar betul akan itu. Maka betulan dia menikmati sholatnya. Sholat bukan lagi beban. Sholat bukan lagi satu hal yang kata meskipun kalimatnya juga taklif itu beban. Tapi mereka orang yang khusyuk itu menikmati. Bahkan bisa jadi obat. Gila, di sini obat itu baik penyakit di dalam sudur, mau sudur itu dada, ya, dada yang dimaksud bukan dada, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang ada di dalam dada. Nah, maka kadang-kadang Quran menggunakan istilah-istilah hisyah itu sesuatu yang bisa diraba, tetapi yang dimaksud kadang disebut hisyah, sesuatu yang bisa dilihat dan diraba, tapi yang dimaksud adalah yang abstrak, yaitu tadi hatinya, perasaannya, gitu kan. Nah, nanti saya kira para psikolog dengan para dokter yang bisa menjelaskan tentang perasaan-perasaan gambarannya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, dan bahwa mereka berkeyakinan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, gitu kan? Apakah kesadaran itu sudah kita dapatkan setelah kita melaksanakan sholat berpuluh-puluh tahun, kan gitu, ya? Itu satu. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Oke, satu. Jadi apakah kita sudah khusyuk? Khusyuk yang dimaksud jelas ada dua tuntutan. Yang pertama ada konsentrasi, fokus kepada masalah sholat. Meskipun ini dimaafkan kalau kemudian ketika sholat ingat kepada apa yang tadi kita tanda tangan, mestinya baca dulu tuh halaman kedua, main tanda tangan aja, lah. Boleh insya Allah, ya. Meskipun ada ulama yang menyatakan bahwa khusyuk itu wajib. Jadi kalau nggak khusyuk berarti sholatnya batal. Tapi kita dalam hal ini saya termasuk orang yang mengikuti ulama yang tadi. Jadi boleh tidak asal tadi larikan lagi, fokus lagi, gitu kan? Ya, larikan lagi karena kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya itu, ya menyembah tembok dalam keadaan tidak sadar, orang yang menyembah tembok dalam keadaan tidak sadar tidak ada bedanya dengan orang yang sholat, ya, dengan orang yang sholat dalam keadaan tidak sadar. Ya, jadi orang yang menyembah tembok dalam keadaan tidak sadar itu tidak ada bedanya dengan orang yang sholat tapi dia tidak sadar. Tidak ada bedanya. Lalu apa yang dimaksud dengan statement itu? Statement itu Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan kita, jangan kamu dianggap menyembah tembok gitu. Tetapi kamu harus dinilai sebagai orang yang mengabdi kepada Allah dengan penuh perasaan, penuh kesadaran. Gitu. Maka hadirkan dirimu. Loh, saya kan sudah hadir di masjid, sudah ikut sholat berjamaah. Nah, laisa hadzal maksud. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud hadir itu bukan jasad yang luar, tetapi kehadiran kita, komunikasi dengan Allah itu yang kita sadari. Jadi kan begini, mohon maaf ya ilustrasinya. Ketika Allah Akbar kan begitu. Nah, maka kemudian kita hadirnya bukan di sini. Hadirnya seperti tadi saya katakan di kantor, di kampus, di pasar, gitu kan? Karena ketika Allahu Akbar
itu mulai dari rencana mau belanja apa sampai pulang lagi dari pasar, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang didapat? Tadi kertasnya nggak kebawa, kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak hadir, karena kita memang sholatnya seperti itu. Saya katakan bukan bapak-bapak, ada kalanya kita, dan itu juga saya sebut ada kalanya, gitu ya. Jadi maka oleh sebab itu nanti kita akan tahu kenapa di komunitas tertentu itu ada yang begini. Sebelum sholat itu mereka beristighfar dulu, bersalawat dulu kepada Rasulullah, gitu kan? Ya saya jadi tahu meskipun saya belum menemukan dasar yang jadi cantolan secara khusus dari Nabi, nggak ada. Tapi dengan kasus semacam itu, waduh, iya benar juga bagi. Jadi dia berlindung kepada Allah dari godaan setan, dia fokus rokiz. Kemudian dia bersabda, kemudian dia katakan, ada yang baca nawaitu usolli fanto subhanallah ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah akbar, kan gitu. Tapi ada juga yang langsung Allahu akbar. Bagi saya bukan itu persoalannya, bukan itu yang harus diperdebatkan. Kalau itu nanti kita akan bahas, ya. Nanti kita akan membahas tentang hadis yang menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi dasar pertama yang saya pakai, dasar pemikirannya, bahwa paling tidak dalam ayat ini menunjukkan ketika kita sholat hendaknya hadir, khusyuk. Khusyuk dalam dua pengertian. Hadir hati kita, fokus kepada bacaan, kesadaran muncul sehingga kita menyangka, berkeyakinan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Logika kita mengilustrasikan pemahaman ini bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, mempertanggungjawabkan setiap kata-kata itu. Setiap kata itu adalah sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu statement. Tapi betulkah bahwasanya sholat kita, perjuangan kita, kehidupan kita, potensi yang kita miliki semuanya untuk Allah? Itu tidak harus dijawab oleh kita. Kita buktikan di hadapan Allah itu seperti apa, gitu kan? Nah, maka oleh sebab itu, ini yang menjadi hal yang harus dipahami. Kemudian dasar pemikiran berikutnya adalah surat Al-Ma'un yang sering dikemukakan. Al-Aita, apakah engkau telah melihat? Itu asal harfiahnya al-aita. Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan biddin. Biddin, ad-din itu asalnya adalah hari pembalasan dalam masalah ini. Ya, hari pembalasan. Dari mana hari pembalasan ini dipahami? Di dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, rukun iman itu diantaranya adalah ini kalau di dalam ayat-ayat Makkiyah maka bicara tentang hari akhir, hari kiamat, gitu kan? Itu selalu diungkap. Nah, salah satu rukun iman yang kita pahami adalah 6. Asasul iman yang kita pahami itu 6. Namun seringkali oleh Rasul diringkas menjadi 2. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Itu bukan berarti kemudian kita boleh tidak iman kepada malaikat, boleh tidak iman kepada nabi, tidak. Tapi maksudnya 2 ini mewakili atau diringkas oleh Nabi dari yang 6 tadi. Itu saja. Nah, namun kemudian kadang yang 2 ini pun nanti ya intinya adalah keimanan kepada yaumuddin, kepada hari akhir, gitu kan? Nah, maka disanyatakan di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Karena agama intinya adalah keyakinan kepada hari akhir. Begitu awalnya, ya. Maka nanti ada yang menerjemahkannya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Jadi begitu. Itu hal yang biasa itulah sebabnya kenapa kitab-kitab tafsir begitu banyak. Karena memang Quran itu sekali lagi Quran itu adalah kalamullah yang tidak bertepi, tidak berdasar, begitu luasnya.
dicoba dipahami oleh kita yang punya akal terbatas. Kalau Allah yang begitu luas akan dipahami oleh akal kita yang hanya satu titik. Maka belum apa-apa pemahaman kita benar, tapi bukan satu-satunya kebenaran. Gitu ya. Nah ini yang harus dipahami ya, karena sekali lagi sifat Al-Quran itu kalau Allah ini adalah tadi begitu luasnya. Apalagi kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu kata Imam An-Nawawi la sautan wala harfan, tidak ada suaranya dan tidak ada juga simbolnya. Huruf itu simbol. Nah lalu bagaimana kok bisa ke dalam bahasa Arab? Nah nanti ini saya kira kajian kita tentang Quran insya Allah. Tapi kalau kita kajiannya tentang sholat tapi tidak beribadah, akan kita lihat ya. Nah ketika al-aitan dan dikadibubidin, maka seringkali diterjemahkan tahukah kamu. Padahal tadi al-aitan itu apa? Apakah kamu telah melihat? Awalnya begitu. Makanya kalau ini juga dipahami bahwa penglihatan bisa menjadi menghasilkan sebuah pengetahuan. Maka jadilah asal al-aitan menjadi tahukah kamu siapa yang mendustakan agama, gitu ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, saya tidak bahas karena sudah saya bahas di sini, yaitu mereka adalah dia orang yad'ul yatim yang mendorong orang anak yatim. Saya terjemahkan tempoh hari kan bukan hanya anak yatim. Karena rumah kosong yang tak berpenghuni disebut baitun yatimun. Rumah kosong, tidak ada berpenghuni. Nah sesungguhnya dalam paradigma ini nanti kita pahami bahwa bisa jadi yang dimaksud yatim itu termasuk yatim itu adalah mereka yang punya bapak, punya ibu, tapi ibu bapaknya tidak memperhatikan, tidak menyekolahkan, tidak mendidiknya. Maka Islam bertanggung jawab terhadap anak yang punya ibu bapak itu tapi tidak dididik oleh ibu bapaknya, maka Islam bertanggung jawab. Maka yatim itu kategori di situ. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian kita katakan kemarin adalah muslimat yang saatnya menikah belum menikah, itu juga yatim. Kenapa? Karena belum punya suami, belum punya pelindung, gitu kan? Dalam paradigma soluter of problem, karena muslimat yang belum berkeluarga atau bukan hanya muslimat sesungguhnya, siapapun yang belum berkeluarga padahal sudah waktunya itu masalah. Dan Islam tahu itu, gitu kan? Maka Islam memberikan solusi. Oke. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pula dia memberikan saran, menganjurkan untuk memberi makan kepada miskin, orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, saya kasih warnanya berbeda. Ya kan ini akan kita bahas. Kenapa sih musallin kok celaka gitu? Orang sholat tapi kan celaka, diancam oleh Allah. Fawailul, maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Sudah begitu ini pakai isim lagi. Isim itu berarti boleh dibilang pekerjaannya sudah terpenuhi, syarat dianggap sebagai pekerja itu sudah terpenuhi. Beda dengan begini, fawailul lil ladzina yuqimunas shalah, maka celakalah orang-orang yang bukan yuqimuna, yaf'alunas shalah, maka celakalah bagi mereka yang melakukan sholat. Kalau itu masih kalau ini musallin itu adalah syarat sebagai ini sudah terpenuhi. Kan dulu perbandingannya masih ingat nggak isim dengan fi'il itu? Perbandingannya penyanyi dengan orang yang menyanyi. Orang yang menyanyi belum tentu penyanyi, gitu kan? Tapi penyanyi meskipun jalan-jalan disebut penyanyi. Penyanyi itu sedang jalan-jalan di mall, begitu kan? Tapi kalau saya meskipun saya nyanyi lebih bagus nyanyian saya dibanding artis, tetap aja kalimatnya tidak berubah. Tiba-tiba saya jadi penyanyi, paling tidak ustadz itu menyanyi, kan begitu? Padahal nyanyian saya lebih bagus, tapi syarat sebagai profesi saya sebagai penyanyi tidak terpenuhi. Nah ini musallin itu berarti sudah terpenuhi. Jadi kalau sallu kama ra'aitumuni usallinya itu sesuai sunnah Rasul. Sesuai sunnah Rasul itu dalam pelaksanaannya. Namun kemudian dia diancam oleh Allah. Kenapa? Karena memang sholatnya belum sampai.
Tapi dia sudah berhenti di situ. Artinya cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gambaran ini mulai dari takbir sampai salam, kata para ulama itu disebut dengan ibadah taswiriyah. Ibadah taswiriyah itu adalah ibadah simbolis. Kita disebut soleh atau tidak di sini dinilainya. Dia soleh memang masyarakat. Kenapa gitu? Perhatiin sholatnya. Kalau sholat khusyuk, sujudnya lama sekali, bacaannya panjang, bukan dia orang soleh. Nah itu kita dapat nilai soleh dari manusia itu dari sisi apa? Simbolis. Karena tak mungkin lah orang yang tidak sholat kemudian disebut soleh oleh kita, kan gitu ya. Nah itu ranah kita itu hanya sampai di situ, menilai soleh tidak soleh. Nah nanti di sisi Allah lain lagi. Ini akan kita bahas, ya. Nah siapa yang dianggap orang-orang yang musallin, yang fawaidul lil musallin itu alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina mereka adalah orang-orang yang mereka an salatihim, bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim berarti di dalam salatnya dia lupa. Maka tadi saya katakan kenapa ada ulama yang menyatakan membolehkan kalau lupanya sebentar di dalam sholat. Ingat misalnya pada sesuatu balik lagi itu tidak masalah. Karena ayatnya juga bukan fi sholatihim tapi an sholatihim. Kalau an sholatihim berarti dia lupa bukan sholatnya, bukan pekerjaan sholatnya. Tapi sahun di sini adalah lupa tentang hakikat sholatnya. Nah jadi yang di sini an sholatihim berarti kalau begitu pesan sholatnya dia lupa, gitu kan? Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, mereka melakukan itu hanya ingin untuk ingin dilihat saja. Ria itu adalah syirik asghar, syirik yang paling kecil. Kalau surga ada tingkatannya, maka neraka juga ada tingkatannya. Karena iman ada tingkatannya, syirik pun ada tingkatannya. Kufur juga ada tingkatannya, maka nerakanya juga ada bertingkat-tingkat, gitu ya. Bagaimana menyebutkan ada syirik bertingkat-tingkat? Nabi aja membagi, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya kan, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil apa? Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi. Apa? Ria. Kenapa bukan syirik besar yang ditakutkan oleh Nabi menimpa umatnya? Kalau syirik besar bisa ketahuan. Tapi kalau syirik kecil diilustrasikannya seperti semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Susah mendeteksinya. Maka oleh sebab itu, kenapa kita harus banyak istighfar, menyadari, mengevaluasi keikhlasan kita. Karena jangankan orang lain, kita saja tidak merasa kalau itu apa? Kalau itu syirik kecil. Nah maka oleh sebab itu hendaknya berhati-hati. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak memberikan pertolongan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian berikutnya ini di dalam surah Al-Ankabut. Asma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Definisi sholat berdasarkan surat Al-Ankabut adalah mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan sholat itu adalah dzikrullahi akbar, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain nanti disebutkan aqimis shalah lil dzikri. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah, bukan mengingat RAB. RAB tadi itu kenapa saya ACC ya harga sekian ya, padahal kan itu saya tahu di pasar itu sekian, padahal apalagi online, kalau online lebih murah kan gitu ya. Nah jadi sholat itu bukan untuk gitu-gitu. Allahu Akbar itu dikalkulasi tadi per poin bukan. Tapi apa? Zikir kata Allah, untuk mengingat aku. Ya jadi zikir juga tidak harus kemudian seperti yang diilustrasikan dalam satu posisi dengan gerakan-gerakan tertentu. Tetapi sholat juga bagian dari zikir. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui, selalu senantiasa mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ini dasar pemikiran tadi ya, dasar pemikiran dalam hadis tentang sholat. An Malik bin Al-Huwairith anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Usolli itu sedang sholat, ya kan? Nah,
Pertanyaan kemudian, mungkinkah kita bisa mengamalkan hadis ini? Bisa nggak mengamalkan hadis ini? Bisa. Alasannya apa? Bisa. Bisa punya alasan, gitu ya. Nih, sesungguhnya hadis ini sudah nggak bisa diamalkan sholat kita. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sedang sholat. Kita melihat Nabi sholat kan? Nah, maka apalagi kita 1400 tahun selisihnya, nggak mungkin. Maka hadis ini sesungguhnya secara harfiah tidak bisa diamalkan. Maka oleh sebab itu nanti jadinya begini, kontekstualnya jadi begini. Sholatlah kalian sebagaimana telah dijelaskan oleh guru-guru kalian tentang sholat Nabi SAW dalam kitab-kitab sunnah. Jadinya begitu. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli itu apa? Sholatlah kalian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru-guru kalian yang diambil dari kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab fikih gitu. Nah, jadi maka oleh sebab itu kenapa kita harus membaca teks itu, teks keagamaan itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Karena kalau semuanya harus tekstual, berarti hadis ini sudah nggak bisa kita amalkan. Gitu, orang tidak melihat, kita tidak melihat Nabi SAW. Oke, baik. Ini yang dimaksud tadi adalah mulai dari hal yang berhubungan dengan sholat, mulai dari takbir atau dari niat, kemudian sampai kepada salam. Maka ini sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, begitu terjemahnya. Pertanyaan kemudian, kadang ini di kalangan para ulama suka bercanda. Ada nggak sholat yang tidak perlu bersuci? Sholat apa? Yang tidak perlu bersuci ada tidak? Oh, tidak ada. Karena layak bagus sholat, tidak akan diterima sholatnya salah seorang di antara kamu. Jadi Allah tidak akan menerima sholat kita di antara kita yang berhadas hatta yatawaddo, sehingga ia berwudu. Kita itu ada, mana sholat yang mana? Itu loh yang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Oh, maksudnya sholawat atas nabi gitu. Kan ini juga shallu sama. Shallu sholatlah, hanya kalau tadi shallu pengertiannya apa? Bersolawatlah. Jadi yang dimaksud oleh para ulama sholat yang tidak perlu bersuci adalah sholawat atas nabi gitu. Jadi memang di kalangan para ulama itu Masya Allah. Nah, ini termasuk tadi saya ilhami oleh para sahabat, ilhami oleh para ulama. Maka tadi apa yang dimaksud dengan sholat tetapi tidak beribadah? Ada orang yang yang sering, ini beliau yang sering saya kirim video-video saya. Di antaranya tadi sudah berwudu dengan benar sesuai sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, tapi kita masih diberi nilai najis. Padahal wudunya sudah benar. Maka kemudian saya jelaskan benar bahwa wudunya telah benar sesuai dengan syariat. Tapi ketika hatinya masih punya dendam kepada saudaranya, masih punya ghil, kebencian kepada orang lain, berarti masih punya najis. Najis apa? Najis maknawi, bukan najis fisik. Kalau tadi kalau dengan wudu itu diampuni, jadi fisiknya bersih, dosanya diampuni. Tapi kalau masih punya tadi najis maknawiyah, berarti sama aja dia bernajis. Dari mana pengertian itu? Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Nah, itu najisnya bukan najis hisya. Jadi tidak semua orang musyrik kemudian harus wudu, harus mandi, bukan. Tapi keyakinannya yang najis karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dendam itu najis, itu kotoran gitu. Itu nanti sebenarnya bisa dilihat nanti, mohon maaf ya, di Ahso Channel bisa dilihat. Di Ahso Channel. Ya, jadi ini Pak. Oke, pertama itu ya. Kemudian jadi ini dasar pemikiran hadisnya. Oh, sholat. Ya, ini yang saya maksudkan adalah fisiknya sesuai sunnah Nabi, tetapi pesan-pesannya harus dipahami yang tadi dasar pemikiran dari Quran. Jadi sholat itu ternyata menurut Quran bukan hanya mulai dari takbir diakhiri dengan salam, tetapi juga harus dibuktikan bahwa sholat itu harus mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu kan Quran. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti kita juga menurut surat Al-Ma'un harus care, peduli kepada fakir miskin, kepada yatim, kepada fakir miskin, dan kita harus berbagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Kalau itu tidak dikerjakan, tidak peduli kepada yatim, tidak peduli kepada fakir, tidak peduli kepada miskin, maka kita sudah sholat tapi belum beribadah. Itu yang saya maksudkan. Ya, maka oleh sebab itu kita sholat. Jadi kalau begitu sholat itu tidak berhenti ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi itu harus dilanjutkan bahwa kita membawa kabar perdamaian. Kita adalah orang yang senantiasa mengislahkan persoalan-persoalan umat, memperbaiki dan mendamaikan. Jika kita tidak termasuk orang-orang yang mendamaikan, tidak termasuk orang-orang yang mengislahkan keadaan, berarti sholat kita belum selesai. Kita belum sholat. Bahkan dinyatakan kalau kita berhenti seterusnya sampai di situ, lah berarti kita selama ini cuma olahraga. Ya kan ini? Sholatnya enggak. Gitu ya. Nah ini jadi bisa dipahami yang dimaksud sholat tetapi belum beribadah. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis yang sama dari Abu Hurairah ya, berbicara tentang jadi sholat itu nanti di yaumil qiyamah itu sholat yang pertama kali dihisab. Tapi menarik yang riwayatnya riwayat At-Tabrani yang di bawah, mohon maaf saya ini. Wa fi riwayat At-Tabrani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabrani, awwala ma yuhasab bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab ya bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluha lahu sa'iru amalihi. Kalau salatnya benar, maka amal seluruh orang tersebut benar. Coba bagaimana memahami? Kalau salatnya benar, maka seluruh amal hamba tersebut benar. Saya dapat memahami jika salatnya benar berarti semua pekerjaannya benar. Kalau begitu salat bukan 5 waktu, tapi 1 kali 24 jam. Karena kalau salatnya benar dalam pengertian fikih, tapi amalnya durhaka, berarti tidak benar salatnya. Sementara hadis ini mengatakan apabila salatnya benar, seluruh amalnya benar. Berarti amalnya menerjemahkan salatnya, saling berkaitan dengan salatnya. Karena kalau juga salatnya dianggap pasang rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Berarti kalau begitu salat, kehidupan kita adalah salat. Jadinya begitu. Jadi sampai sini dulu bisa ada mohon maaf ya, tapi saya kira kalian juga harus belajar memahami ya. Jadi salat itu berdasarkan yang saya himpun, Quran dan Sunnah yang saya himpun, ternyata salat itu bukan hanya yang dimaksud yang dimulai kata para ulama, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi ternyata salat menurut Quran yang kita pahami bahwa salat itu adalah perbuatan baik 1 kali 24 jam dalam seharinya. Karena kalau salat benar, seluruhnya benar, amalannya benar. Bisa dibalik, kalau amalannya benar, berarti salatnya benar. Gitu kan? Kalau amalannya salah, berarti salatnya juga salah. Sebagaimana jika salatnya benar, maka seluruh amalannya benar. Maka ini salat adalah kehidupan itu sendiri. Bahwa yang 5 kali itu adalah simbolisnya. Maka kata para ulama, ibadah itu ada 2 macam. Yang pertama ibadah taswiriyah, ibadah simbolis. Yang kedua adalah ibadah ma'nawiyah, ibadah hakiki. Nah dari sini, sholat itu ternyata tadi dijelaskan kepedulian kepada pihak lain, ya kan? Kemudian islah lah intinya. Maka jelas Nabi SAW menyatakan, inni bu'ithu liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Jadi sholat adalah kebagusannya akhlak. Ya, jadi akhlak itu adalah sholat. Tentu yang saya maksud sholat bukan yang dimulai dari apa tadi? Dari takbir dan salam. Tetapi sholat yang dimaksud adalah tadi yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, maka itu tahsya dan fahsya'i wal munkar ini menjadi akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji.
terpuji. Maka ada juga akhlak mamdudah. Akhlak mamdudah adalah akhlak yang diakibatkan rusaknya amal karena sholatnya juga tidak benar. Oke, baik, gitu ya. Nah ini para ikhwan sekalian, hal yang menarik. Maka oleh sebab itu memang riset kita, tantangannya berat, ya. Apalagi mohon maaf, begini. Mohon maaf, Nabi tidak pernah menjelaskan seperti yang saya jelaskan. Bisa dipahami maksudnya? Begini, Nabi SAW itu selalu memotivasi umat. Tetapi para dai kadang dia berpikir harus diingatkan. Maka digalilah seperti ini. Kalau Nabi sendiri enggak, kamu nanti sholatnya kalau tidak begini kamu ditolak. Enggak begitu. Nabi itu selalu al-khawfu, mendorong dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang sholatnya tidak bagus saja, itu oleh Nabi pertama direspon positif, kemudian didorong, coba kamu nanti begini. Tapi ada juga yang sholat kemudian misalnya begini. Ada sahabat wudhu, kemudian sholat di hadapan Nabi. Allahu Akbar, kata Nabi, wudhu lagi dia, balik lagi, sholat Allahu Akbar, kata Nabi, wudhu lagi. Pertanyaan kemudian ada sahabat nanya setelah kemudian dia dibiarkan setelah berkali-kali disuruh wudhu lagi. Sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, mengapa engkau menyuruh dia wudhu lagi? Sholatnya itu disuruh wudhu. Kenapa? Karena dia celananya isbal. Kenapa? Celananya isbal. Isbal apa? Menutup mata kaki. Nah dari sini kemudian kan mesti harus ada pemahaman yang harus kita pakai. Lalu kenapa? Apa hubungannya celana isbal dengan dengan ulang wudhu? Enggak, masalahnya sholatnya tidak sah. Lalu kenapa tidak sah? Iya karena isbal. Kalau tidak sah, kenapa disuruh wudhu? Kan mesti yang masalahnya apa? Hubungannya kalau begitu, sehingga Nabi mengulang lagi untuk wudhu, nyuruh untuk berwudhu. Masalahnya apa? Berarti ada masalah di wudhu, bukan masalah di kesombongan atau macam-macam seperti yang kita pahami. Oh enggak, celana harus dia pakai kaki karena itu kategori kesombongan. Gitu ya. Kalau persoalannya tadi kesombongan, ada dua yang bisa kita pahami. Kenapa Nabi tidak nyuruh melinting saja? Linting tuh celanamu, atau misalnya potong tuh kayak kan begitu. Tapi ini disuruh wudhu lagi. Nah ini yang sebenarnya dipahami harus dibaca dengan hadis-hadis lain. Maka dapat kita pahami sesungguhnya karena kainnya nutup ya, isbal, nutup mata kaki, maka wudhunya jadi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tertutup oleh kain. Jadi yang dibasuh bukan kakinya, yang dibasuh kainnya. Sampai di sini. Sehingga kemudian dalam hadis lain Nabi katakan, hati-hati dengan tumitmu. Hati-hati dengan tumitmu, kan begitu kata Nabi. Sesungguhnya tumit yang tidak dibasuh dengan benar di neraka, kata Nabi. Nah, dengan memahami dengan hadis, maka diduga keras orang tersebut tidak mampu atau tidak sempat mencuci kakinya atau tumitnya gara-gara tertutup oleh kainnya. Jadi persoalannya bukan masalah sombong atau tidak sombong. Karena sombong bukan di kain yang saya pahami. Sombong itu di mana? Nah, begitu. Kalau sombong itu di dalam sudur, di dalam hati, bukan di kain. Jadi kalau kita pahami, ada hadis yang mengatakan bahwa isbal itu bagian dari apa? Bagian dari kesombongan. Itu bagi mereka yang berpakaiannya memang mau sombong. Tapi kalau kemudian di antara kita celananya untuk mata kaki dengan tidak diniatkan kesombongan, bukan itu yang dimaksud. Faktanya apa? Faktanya Abu Bakar, ya Rasulullah, saya seringkali sarung saya turun. Apa kata Nabi? Oh, kalau kau tidak termasuk itu. Masa setelah Abu Bakar sombong juga gara-gara sarungnya jatuh kan begitu. Nah itu jadi cara memahami itu tidak tekstual banget lah. Tekstual boleh saja, tetapi jamak seluruh dalil, kumpulkan lalu diambil intisarinya. Gitu ya. Oke, baik. Jadi ini para ikhwan sekalian. Jadi oleh sebab itu saya ingin sampaikan bahwa sholat kita tidak berakhir di ucapan assalamualaikum. Tapi sholat kita berakhir sepanjang hayat
gitu kan? Karena sholat adalah dalam tanda petik pengertian yang sudah kita bahas, maka sholat adalah 1 kali 24 jam dalam sehari. Jadi bukan 5 kali lagi. Jadi kalau 5 kali dalam sehari semalam itu jawaban anak-anak kita, gitu ya. Anak SD ditanya berapa kalikah kita sholat dalam sehari semalam? 5 kali. Gitu. Nah kalau kita sekarang setelah kajian ini, berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi maka oleh sebab itu kita ngobrol dengan tetangga juga sholat. Kalau ngobrolnya baik berarti sholatnya baik. Kalau ngobrolnya gibah, memprovokasi, berarti itu adalah obrolan yang tidak baik, alias sholatnya tidak baik. Begitu ya. Ini para ibu sekalian. Saya kira hal-hal ini saya ingin mengkaji ini sesungguhnya, tetapi karena tadi sudah sambil jalan, sudah saya lihat sebenarnya menurut saya perlu dijelaskan, tapi menurut saya sudah jelas semuanya. Ya, itu dari ayat di poin terakhir itu tentang hadis dan semuanya menurut saya sudah selesai, gitu ya. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kemukakan. Law indakum su'al falyatafadhal mashkura. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan ditanyakan. Tapi kalau tidak ada ya jangan mengada-ngada. Kalau ngada-ngada itu bid'ah, gitu kata para ulama ya. Oke. Baik, silakan. Saya kira kalau ini saya kembalikan dulu pembawa acara. Ya, saya kembalikan dulu. Jika ada pertanyaan silakan kemukakan. Tapi kalau tidak ada, ya tinggal kita amalkan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.